sekalian, senang sekali rasanya kita berjumpa di STMJ, Sapaan Tengah Minggu Jemaat GKI Bogor Baru dan juga Posjemaat Sentul. Hari ini saya ingin mengajak kita berhenti sejenak dari kegiatan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu, atas segala penyertaan-Mu, ketika kami boleh menjalani minggu kami, kembali ke dalam kegiatan kami hari-hari. Tuhan boleh sertai kami, Tuhan boleh tuntun kami. Terutama Tuhan ketika saat ini kami ingin berhenti dari kegiatan kami dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh memahami firman. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian bacaan dari Keluaran pasal 14 ayat pertama sampai dengan 14. Keluaran pasal 14 ayat pertama sampai dengan 14. Begini bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot antara Migdol dan laut tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat dari di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kami perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta kuda yang terpilih. Segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-Hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah mereka, bangsa Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang mendengarkan juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara sekalian, menarik sekali ketika kita membaca perikop ini, kita melihat bagaimana ini terjadi setelah 10 tulah terjadi. Bangsa Israel berhasil keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan kembali ke tanah terjanji. Apa yang terjadi di sana? Kita bisa tahu bahwa bangsa Israel dihadapkan dengan Laut Teberal. Mereka saat itu berada di pantai. Tuhan mengatakan agar mereka berkemah di Pi-Hahirot atau itu pantai dekat Laut Teberal.
Saudara sekalian, ketika berkemah, datanglah pasukan Mesir mengejar mereka. Apa yang terjadi? Bangsa Israel merasakan ketakutan. Mereka bingung. Kalau bisa dikatakan mereka maju kena, mundur kena. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saudara, saya merenungkan bagian firman ini, saya melihat, bukankah ini seperti kita sekalian saat ini? Ketika kita menghadapi pandemi, kita awal-awal pandemi waktu bulan Maret, bulan April, kita harus lockdown bersama-sama. Kita tinggal di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, segala sesuatunya kita lakukan di rumah. Dan kita memasuki fase yang baru, yaitu new normal. Nah, ini adalah new normalnya orang-orang Israel saat itu. Mereka keluar dari Mesir, mereka tidak lagi dijajah orang Mesir. Namun demikian, mereka menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lepas sepenuhnya, mereka masih dikejar-kejar orang-orang Mesir. Mereka masih dihantui ketakutan. Akankah mereka mati di sini? Di depan mereka ada laut. Sulit sekali untuk menyeberang laut bersama dengan ratusan ribu, bahkan jutaan orang saat itu. Di belakang mereka dikejar-kejar. Ada tentara, pasukan Mesir yang begitu rupa. Firaun membawa pasukan yang terbaik. Kereta, kuda. Ya, ini kalau kita bayangkan saat ini mungkin ini dengan peralatan perang yang begitu lengkap, yang begitu canggih. Sedangkan ini orang-orang Israel yang hanya berlatar belakang budak. Mereka tidak pernah berperang. Maka wajar di situ ketika di ayat 10 dikatakan mereka takut. Saudara, kita juga demikian. Menghadapi pandemi saat ini kita ada rasa ketakutan. Kita melihat saat ini kita memasuki new normal. Iya, memasuki new normal. Tapi apakah kita melihat angka penderita COVID menurun? Malah kebalikannya, kita melihat setelah memasuki new normal ini sepertinya jumlah itu semakin bertambah. Apakah kondisi ekonomi, kondisi sosial kita membaik? Kita juga melihat tidak demikian. Kita seperti orang Israel nih, maju kena, mundur kena. Kita bingung mau kemana. Saudara sekalian, minggu lalu kita diingatkan oleh renungan yang dibawakan oleh Pak Darwin. Jangan takut. Hari ini kita juga mendengar hal yang sama dari mulut Musa. Bagaimana Musa mengatakan kepada bangsa Israel, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara, Musa saat itu mengingatkan bangsa Israel yang menggerutu, yang merasa, ngapain kita harus keluar kalau gitu? Ngapain kita harus susah payah untuk bebas dari tanah Mesir? Kita lebih baik di Mesir aja, toh juga sama-sama akan mati, kira-kira begitu. Kita juga mungkin dalam kondisi pandemi ini kita kesal, kita frustasi, kita bingung, dan mungkin di hati kita juga mengatakan hal yang sama. Kenapa kita harus ada new normal? Malah lebih susah lagi, malah lebih dan lain sebagainya. Saudara sekalian, ini adalah respon yang wajar. Kita sama seperti bangsa Israel, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, apa yang akan kita hadapi. Menarik ketika kita melihat bagaimana Musa mengajak bangsa Israel untuk tetap berdiri dan melihat keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau kita baca bagian selanjutnya, kita menemukan kisah yang tentu adik-adik sekolah minggu juga tahu. Apa yang Musa lakukan? Mukjizat apa yang Musa lakukan?
membelah laut Teberal, dan bangsa Israel bisa menyeberang laut Teberal dan selamat kembali. Kita tahu kisah selanjutnya. Saudara sekalian, saat ini kita berada ya seperti bangsa Israel. Kita maju kena, mundur kena, kita mungkin bingung harus apa. Tapi kita diingatkan di sini kembali, jangan takut. Kita perlu melihat keselamatan dan kita perlu terus berharap melihat keselamatan itu. Yang menarik saudara sekalian, ketika saya merenungkan bagian ayat 14. Apa sebetulnya yang dikatakan Musa, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apakah bangsa Israel lalu harus hanya diam saja melihat bangsa Mesir yang datang? Saya rasa tidak. Bangsa Israel pun perlu bersiap-siap untuk kembali berjalan, untuk berperang, untuk apapun itu mereka harus bersiap-siap. Apa kemudian yang dimaksudkan dengan diam? Kita pun juga nggak mungkin kita hanya diam saja. Dalam menghadapi pandemi saat ini, kita perlu melakukan sesuatu, kita perlu berencana, kita perlu merencanakan sesuatu, kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya, perubahan-perubahan yang terjadi seperti ketika kita gereja bersiap menghadapi ibadah onsite, ibadah live streaming, dan lain sebagainya. Kita perlu mempersiapkannya, kita juga perlu merencanakannya. Tapi apa yang dimaksudkan Musa ketika Musa mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja? Saudara, di sini saya memahami di sini ketika di ayat 10 dan di ayat sebelumnya bagaimana bangsa Israel mengeluh, bangsa Israel menggerutu. Bangsa yang tegar tengkuk itu tidak bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Kita tahu apa tujuan Tuhan sebetulnya saat itu adalah di ayat 4, bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, kemuliaannya, sehingga orang Mesir dan bangsa Israel mengetahui kemuliaan Tuhan. Saudara, saat ini kita juga disuruh untuk diam. Bukan untuk tidak melakukan apapun, tapi kita perlu berlutut. Kita perlu sama-sama memohon pertolongan. Dengan Tuhan kita tidak tahu, mungkin kita merasa tadi mentok, merasa kok kayaknya jalan lain udah nggak ada lagi nih, gimana kita harus menghadapi ini, sampai berapa lama kita juga nggak tahu. Tapi kita perlu berlutut di hadapan Tuhan, kita berdoa dan memohon dengan Tuhan. Diam di sini juga berarti tidak perlu kita terus-menerus mengeluh. Kita berusaha bersama-sama, memperjuangkan kehidupan bersama-sama, mematuhi protokol, mematuhi himbauan-himbauan yang ada. Tetap, ini new normal, kita bukan berarti kembali seperti sebelum pandemi ini merebak. Misalnya seperti tahun lalu atau tahun-tahun berikut sebelumnya. Tidak, kita ada yang berubah. Kita perlu bersama-sama menjaga perubahan itu. Inilah diam kita. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Sama seperti orang Israel saat itu. Mereka bersiap-siap. Apapun yang terjadi, mereka bersiap-siap. Saudara sekalian, ini refleksi yang bisa kita renungkan bersama. Apa yang bisa kita siapkan, apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kita mau mempersiapkan hati, kita mau terus sujud kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, tidak henti-hentinya. Sekalipun ini sudah memasuki bulan ke-6, bulan ke-7, kita tidak tahu sampai kapan, kita perlu terus berlutut kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Tapi kita perlu percaya seperti yang dikatakan oleh Musa, kita tidak perlu takut karena sama seperti bangsa Israel akan melewati, akan menyeberangi laut Teberau, demikian kita juga akan
melewati, akan menyeberangi pandemi saat ini. Tuhan yang menolong kita, saudara sekalian. Mari kita berdoa, kita memohon pertolongan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami boleh kembali diingatkan untuk tidak takut. Kami boleh kembali diingatkan untuk tidak terus-menerus mengeluh. Tapi kami boleh berlutut di hadapan-Mu. Kami boleh menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan, kami yang merasa tidak dapat pergi kemana-mana, kami yang merasa jalan di tempat Bapa selama beberapa bulan ini karena pandemi, Tuhan yang bukakan hati kami, agar kami boleh terus memohon pertolongan padamu. Kami boleh terus bukan untuk mengeluh, tapi untuk bekerja bersama-sama. Kami boleh terus menyatukan hati, agar kemuliaan-Mu saja, kedamaian, kesehatan kami boleh capai bersama-sama. Ini segala permohonan kami Bapa. Kami memohon pertolongan-Mu agar kami boleh terus dikuatkan dalam masa-masa pandemi, terutama saat ini. Yang kami lihat terus banyak korban, banyak mereka yang jatuh sakit. Kami mohon agar kami juga boleh terus Engkau lindungi. Kami tidak tertular COVID-19. Tuhan saja yang lindungi kami. Tuhan saja yang menolong kami, karena kami tahu kami tidak mampu. Ini diam kami Tuhan, bukan kami tidak melakukan apa-apa, tapi di dalam diam kami berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara sekalian, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing dengan terus berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan untuk live streaming. Saya pribadi dan atas nama Majelis Jemaat, saya memohon doa dari saudara sekalian agar kita bisa bersama-sama mengadakan live streaming untuk pelayanan yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga saat ini STMJ akan segera berakhir. Dalam waktu dekat STMJ akan berakhir, tapi terus ikuti YouTube channel GKI Bogor Baru untuk mengikuti update selanjutnya. Karena tentu akan ada kegiatan, acara yang lainnya lewat YouTube GKI Bogor Baru maupun persekutuan-persekutuan lainnya di kanal online kita, di Zoom maupun juga Google Meet. Kalau gitu, sampai jumpa saudara sekalian. Saya berdoa terus agar Bapak Ibu Saudara di dalam kondisi yang sehat. Shalom.